teman-teman semua, balik lagi bersama kita berdua di Viscous Brother. Jadi pada video kali ini kita akan ngebahas experience lagi ya. Oke. Jadi teman-teman, kita akan ngebahas suatu experience dari Hayden Heritage, yang dimana gue ini udah pakai sneakers ini udah lebih tuh dari 2 tahun lah. Dan ya teman-teman, sepatu ini udah pernah kita bahas di awal-awal video kita. Dan kalau kalian penasaran experience gimana, check this out guys. Nah teman-teman, ini dia sepatunya dari Hayden Heritage Cage, ya dimana waktu itu 2 tahun lalu ya dia. Gue beli tuh harganya di 390 beberapa. Ntar gue pop aja harga sekarang ya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman. Tapi ya. bukannya discontinue kok kita? Udah sold out, bukan discontinue. Sold out teman-teman, gitu ya. Jadi untuk flashback dikit aja. Ya. Jadi ini Hayden Heritage yang Cage, ya dimana peruntukannya ini sebenarnya untuk olahraga sih, untuk lari. Nah, untuk dari bahannya sendiri, dia ini di upper pakai full knit sama ada sweatnya gitu. Terus di midsole-nya ini dia pakai 3D design midsole gitu yang ada kotak-kotak kayak gini. Dan highlight dari Hayden ini di insole-nya, yang ada 3 layers-nya. Betul. Yang pertama ini dia ada EVA foam, yang kedua itu air foam, yang ketiga itu memory foam. Dan sekarang kita fokus ke experience-nya di. Nah, tapi sebelum ke bahas ke experience-nya ya, supaya penonton kita nggak nonton video kita awal-awal. Oh iya, karena tadi itu. Jadi kita bahas sedikit dulu. Jadi highlight dari sepatu ini kan Kak Divya udah bahas tentang insole-nya. Oh iya, yang ada 3 layers. Nah, terus sekarang midsole-nya yang pakai 4D print design. Itu dari 3D print design ya. Yep. Jadi sebenarnya ini diperuntukannya tuh meniru Adidas yang 4D print 4DX itu loh. Sama inilah Ultraboost. Mirip-mirip apa siluet-siluet kan ini dia ngit ya, siluet Adidas apa dirap, betul sekali. Sama ya udahlah. Tapi ternyata Fier ini udah pakai selama 2 tahun. Ternyata 2 tahun. Betul. Dan pemakaian secara rockes. Maksudnya rockes itu pemakaian keras lah. Keras. Jadi teman-teman ya, for your information aja, ini sepatu tuh emang workout companion gua. Gua lari pakai ini, gua workout pakai ini. Terus juga kadang gua kerja pun juga gua pakai ini gitu. Dan di waktu itu gua kan waktu itu masih kuliah lah ya waktu itu kan. Gua juga pakai ini juga gitu loh. Dan gimana dia? Lo ada yang mau tanya-tanya tentang seperti ini? Sebenarnya gue nggak mau lebih gimana ya, karena kalau ditanya kenyamanan ya pasti bicara kenyamanan nih. Ini gue tunggu ya. Tanya dong. Kan 3 layers biasanya midsole kan akan kemakan usia dengan pemakaiannya ya. Oke. Ya kalau sepatu gimana ya, sepatu luar sih pasti aman lah ya. Aman. Ini lokal. Gimana nih? Mengingat harganya kan bukan mengingat harganya juga ya. Ini kan bisa dibilang lini sepatu Hayden yang baru pertama kali keluar gitu. Iya, awal-awal sih gue beli. Kan sekarang juga Hayden nggak lebih masarin yang ini gitu. Enggak, dia lebih masarinnya apa sih yang ada Marvel itu loh ya. Mirip ini yang Fire apa gitu, yang lupa lah itu namanya. Yang ada tali di luarnya yang ya, betul. Ya, Balenciaga off-white yang niru Puma RS ya. Mirip-mirip lah ya. Mirip. Nah, kenapa nih? Karena sudah pemakaian, menurut lo dari insole sendiri, itu kempes gak? Oke, teman-teman. Jadi kalau dari insole sendiri ya, ini gue buka aja. Kan yang tadi gue bilang, ini kan 3 layers ya. Yang dimana ini ada EVA foam, air foam, sama yang memory foam. Kalau kata Audi bilang kempes apa enggak. Tapi kalau untuk yang gue rasain karena ini 3 layers ya teman-teman, yang paling dominan itu ada di EVA foam sama si air foamnya doang. Memory foam itu nggak gitu dominan. Kalau gue bilang sih, kalau Fier bilang memory foamnya nggak dominan, gue bukan bilang nggak dominan sih, nggak guna sih sebenarnya. Soalnya kalau memory foam harusnya kan bentuk kaki ya. Ini nggak ada bentuk kakinya. Nah, untuk yang EVA foamnya emang sih gue akuin ini sepatu ya untuk untuk dipakai lari atau daily activity lo itu emang empuk banget nih, enak banget. Terus juga yang air foamnya itu ngebantu sirkulasinya tuh nggak panas gitu. Betul. Nah, tapi bener kata Audi kalau untuk yang memory foam ini maaf banget itu dia. Menurut kita nih ya kurang guna sih sebenarnya. Kayak ya udah biasa aja gitu. Bukan kurang berguna sih. Berguna, tapi gak efek. Dampaknya tuh dikit. Dampaknya tuh dikit yang berefek gitu. Soalnya harusnya secara logika memory foam itu minimal ya, teman-teman. Jempolnya Fier tuh kelihatan. Ini gak kelihatan. Susah sekali gitu kan. Ini tuh kotor doang. Dan ini pun juga warnanya mentereng, harusnya kelihatan dong hitam atau apa gitu. Tidak ada teman-teman gitu, teman-teman. Tapi ini kotor kenapa ya? Kenapa? Bisa bening-bening gini. Nggak tahu sih gue juga. Apa kaos kaki gue atau apa? Soalnya kita juga pernah gue bawa hujan-hujanan juga sih. Kan gue bilang pakai rokes. Iya. Hujan-hujanan juga teman-teman. Nah, oke teman-teman. Kembali lagi, kita nggak usah bahas insole lagi. Kita dulu ya, sabar, ini susah.
susah ya, rada susah dimasukin. Lagi tricky gitu. Oke, punya gue udah masuk nih ya teman-teman. Oke, sekarang kita dari bahas insole udah sekarang bahas dari outsole dari bahan knitnya. Knitnya ya, betul. Selama 2 tahun pemakaian lu udah berapa kali cuci ya? Oke, untuk 2 tahun pemakaian, gua baru sekali cuci. Baru sekali cuci ya? Sekali cuci. Ini terakhir dicuci kapan? 2020 yang akhir lah, belum akhir sih, pertengahan 2020 gitu teman-teman. Berarti ibaratnya kalau sampai video di up ini ya udah 2 tahun ya? 2 tahun sih, 2 tahun. Tapi rutin dipakai terus kan? Rutin. Nah, oke. Sebenarnya teman-teman yang mau gue bahas, kenapa gue tanya masalah pencucian dan sebagainya, yang mau gue bahas dari midsole-nya, uppernya itu, betul. Dari bahan knitnya ini kayak kerupuk sebenarnya, bunyi gitu. Lama-kelamaan karena sering dipakai gitu teman-teman ya, lama-lama tuh dia kayak mengering. Soalnya kan kita kan juga udah pernah ngebahas knitnya dari Adidas ya, yang lo punya kan, itu dirap kan pakai knit juga. Oh iya, itu tidak mengering sama sekali kan. Oh iya. Ya emang itu Adidas sih, tapi harusnya ini dengan lebih lemas. Iya, dengan premium knit yang dibilang sama Hayden harusnya sih tidak mengering gitu teman-teman. Tapi so far untuk sirkulasi nih ya, kembali lagi untuk sirkulasi ini fine aja, nggak dibilang adem juga, nggak dibilang panas juga ya, fine aja. Dan gitu ya. for information ya juga ya, sepatu ini nggak bau kaki sih, jadi walaupun nggak pernah dicuci dan udah hujan-hujanan gitu loh. Gak bau sih. Emang gak bau bener? Ini gue jujur loh. Iya, gak bau kan? Ya berarti kan sirkulasinya bagus. Bagus. Betul dong. Ya. Dan satu lagi yang gue appreciate mungkin nih dari apa sih namanya ini reflektor dari ini ya belakang apa namanya? Yang nge-ref apa logonya dia yang dikasih bahan untuk yang reflektor lah apa sih yang glow in the dark lah gitu yang glow in the dark. Apa sih namanya itu? Reflektif. Kok glow in the dark sih itu? Ini untuk pemakaian 2 tahun menurut gue damage-nya nggak terlalu parah sih teman-teman. Jadi masih ibaratnya kan kalau ada reflektif kan ada yang ngelupas ya. Iya harusnya. Even though waktu itu gue punya night jogger pun juga ya ada beberapa part yang sedikit ngelupas sih. Kalau ini sih so far sih aman-aman aja. Untuk pemakaian keras ya. Terus dia juga di sini ada pull tab-nya juga teman-teman yang ngebantu kalian pas makinya itu. Nah, ini yang poin penting sih, Jadi kalau lo bisa lihat di midsole-nya, ini kan midsole kan kotak-kotak gini ya. Iya, susah dibersihin. Betul sekali. Jadi tuh rada PR gitu bersihin, kayak mau pakai sikat gigi juga susah, mau pakai kayak misalkan apa ya, yang buat sepatu tuh, yang sabun buat sepatu itu apa namanya? Grip. Bukan grip, satu lagi. Gue lupa teman-teman, gue pernah pakai itu juga, nggak bersih amat gitu loh. Dan ya itu sih PR-nya di situ sih menurut gue ya, untuk ngebersihin sepatu ini ya teman-teman ya. Nggak tahu ya kalau kalian dibawa ke tukang clean sepatu gitu bisa bersih total apa enggak, gue juga nggak tahu soalnya dia kan baru sekali doang gue cuci gitu. Tapi sebenarnya di balik desain dia yang bikin kotak-kotak gini sih gue nggak begitu paham ya, karena menurut gue ini cuma cetakan aja. Iya sih. Nggak begitu nge-support dari sepatunya itu sendiri gitu loh. Karena ini cuma foam yang dicetak gitu. Kalau misalnya kayak apa yang tengahnya bolong ya? Ini mungkin kayak Air Max. Gue punya apa sih namanya? Air Max itu 9. Bukan. Air Max yang gitu loh. Yang mana, Bro? Yang gue punya, yang bubble doang bawahnya. Air Max 190. Apa sih? Yang mana? Yang itu. Vapor Max. Oh ya teman-teman. Vapor Max bukan Air Max, cuy. Vapor Max. Kayak Vapor Max, terus 95. Ya, betul. Terus kenapa gak gue bilang lini Air Max aja ya? Iya. Yang dibikin biar gampang. Iya ya. Yang dibikin midsole-nya punya beberapa desain yang berbeda karena punya fungsi yang beda-beda ya. Kalau ini tuh ya kayak cuman hiasannya. Iya, biar kelihatan di zaman itu memang lagi terkenal seperti ini. Emang lagi pada niru-niru kayak gitu. Nah, betul. Tapi ya di satu sisi emang gue setuju. Ya desain vault dari ini susah dibersihin aja gitu. Iya, memang susah banget sih sebenarnya. Ya, tapi kalau misalnya gampang kotor atau enggak, ya pasti gampang sih. Pasti gampang kotor. Orang Adidas aja yang pakai premium quality Ultra Boost aja pasti kotor banget. Apalagi ini warnanya putih kan, jadi kelihatan banget gitu cuy. Dan kalian pasti kalau ke tukang cuci, even though itu tukang cuci yang keren, mahal, pasti akan susah ngomong kalau membersihkan Ultra Boost itu di bagian foamnya nggak bakal putih sempurna. Even though walaupun itu kalian pakai annealing itu bakal susah. Itu bakal susah juga sih teman-teman. Karena saya pernah coba cuci. Lu pernah coba? Susah kan? Pasti dia omong mas-masnya juga mas, tapi kita nggak janji untuk kita nggak menjamin mas ya gitu ya. Kita nggak betul sekali teman-teman.
Tapi untuk overall sih, untuk pemakaian 2 tahun dari foamnya ini, di midsole-nya ini yang kayak yang katanya mirip teknologi Ultraboost. Iya, betul sekali. Ini masih keras sih. Maksud gua bukan dalam arti keras itu buruk, tapi ini maksud gua dia nggak lemes gitu. Dibanding sama Ultraboost ya. Ultraboost gitu masih keras sih. Enggak, maksud gua dibanding sama Ultraboost masih tetap kerasan yang ini gitu loh. Oh ya, tapi dari segi quality 2 tahun pemakaian ini masih sama gitu sama Ultraboost. Jadi ya itu aja sih sebenarnya di desain, menurut gua sih kekurangannya ada di desain Volt. Kenapa dia bikin silang-silang ini yang bikin susah cuci. Nah, terus masuk outsole kayak gitu. Untuk 2 tahun pemakaian lu bisa lihat masih bagus. Masih bagus ini tuh. Maksud gua tuh, teman-teman ya. Ya, masih clean banget sih. Masih gak ada yang ngelope gimana untuk di kiri atau di kanan ya. Enggak, masih bagus. Masih bagus kan tuh. Cuman ya memang ada pemakaian. Karena pemakaian kan mungkin ada aus sedikit lah. Aus. Ya, tapi kalau di ini enggak licin kok, teman-teman. Iya, coba lo pakai. Enggak ada licin deh. Licin? Iya. Berarti licin, teman-teman. Nah, untuk mungkin ini ya, kalau menurut gua ini prediksi gua aja ya. Ini akan lebih hati-hati kalau kalian di jalan yang di lantai yang lagi habis tipe atau habis hujan lah gitu. Ini harus hati-hati sih. Nah, satu lagi tadi kan gue bilang ya, apa? Dari ini kan kelihatan dalamnya midsole-nya kan? Ya, foamnya midsole kan? Ya dia ini aja, lurus aja gitu loh, nggak ada motif. Nggak ada motifnya. Kan maksud gue ya tadi gue bilang, kenapa dia harus bikin motif kayak gini walaupun ya nggak begitu berefek. Yang tadi gue bilang mungkin ya pemanis aja, kiasan aja. Tapi untuk efeknya mungkin ada sedikit banget gitu. Tapi untuk dampaknya yang lain sih so far ya nyusahin gue buat nyuci sih sebenarnya. Ya cuman itu aja sih, desain foamnya cuma di situ aja. Ini bisa dari solusi sih sebenarnya kalau mau kelihatan on budget ya. Iya, dan kalian nggak mikir gitu kalau hujan. Dan untuk colorway-nya sendiri dia ada beberapa colorway di. Walaupun sold out tapi tetap aja gue pop up aja di sini teman-teman ya. Nah, itu dia. Kalian nanti mungkin kalau dia produksi lagi ya teman-teman, kalian bisa tinggal pilih tuh colorway mana aja dan harganya juga masih affordable gitu, di 370 ribuan gitu teman-teman. Dengan hasil yang ya oke lah untuk harian gitu loh, maksud gue gitu teman. Tapi balik lagi ya, untuk kesimpulan gue ya, walaupun ya memang gue setuju sepatu ini worth it untuk dibeli, tapi dengan kalau misalnya sepatu ini di discontinue itu akan saya disayang banget sih. Karena menurut gue ini sepatu udah oke gitu loh, didesain dengan sepenuh hati dan fungsinya tuh nyampe lah ke customer gitu loh. Iya, benar-benar. Dan dia nggak false advertisement juga, yang benar-benar nyaman. Cuman akan lebih baik akan dengan penambahan maksud gua penambahan teknologi terkini yang ngikutin desain sekarang, zaman sekarang lah. Iya, gitu loh maksud gua. Dan ya mungkin kalau saya nonton pun juga semoga saran kita didengar karena memang susah ini dicuci. Ini susah sih teman-teman. Untuk Hayden juga nonton kali ya. Ini susah sih itu. Untuk tim Haydennya juga ya. Susah gitu ngebersihinnya. Jadi harus penuh effort, tapi itu pun juga nggak maksimal gitu loh hasilnya. Sebenarnya dibikin polos aja kayak ngebubble, kayak punya apa ya? Ya atau inilah kayak si sepatunya siapa tuh yang garis-garis aja gitu, nggak usah pakai kotak-kotak gitu. Ada tuh yang motifnya garis-garis doang gitu. Gue lupa brand lokal juga banyak juga. Ya, kenapa kayak gitu aja? Kayak Easy 800 tau kan? Ya kayak gitu. Iya kan? Iya nggak sih? Ya, nggak sih gue? Ya atau mungkin ini sih dia mau highlight dari Hayden ya, soalnya kayak gini. Meskipun dampaknya susah dibersihin sih gitu. Itu teman-teman. Tapi untuk 2 tahun pemakaian untuk produk lokal ini gue akuin ini nggak apa ini apa durability kuat. Ya durability kuat dan kualitasnya juga nggak berkurang. Nggak kaleng-kaleng lah gitu ya teman-teman. Betul ya. Walaupun tetap kita balik lagi kita mention ini susah dicuci aja. Ya, itu doang sih minusnya, susah dicuci. Untuk kenyamanan, untuk sirkulasi, untuk empuk ini oke banget dengan harga 370 ribuan aja teman-teman. Dan sama satu lagi nih ya, ini kan ada bagian pembatas yang dari karet ini ya di antara tali-talinya. Oke. Ini tuh udah ngedamage parah sih. Oh, yang di kiri sih enggak sih, coba lihat di kanan. Oh iya, menurut sih. Kok ini tuh enggak sih, yang di bagian kiri ya? Enggak sih, sama aja ya tuh. Iya sih, mungkin harusnya ada improvement juga sih kalau misalnya dikeluarin dari keluar dari sekarang, karena ini gue nggak ngerti sih kenapa dikasih gini, karena mungkin untuk apa ini kan sebenarnya gue yakin ini untuk mengakhiri dari knitnya ini loh, supaya untuk finishing supaya kainnya nggak keluar mana gitu. Ya tapi nggak, ya so far sih nggak kelihatan banget kecuali kalian giniin baru sih teman-teman, karena ini warna hitam juga kan. Tapi ya
Mungkin itu aja kali pembahasan. Ya benar. Mungkin itu aja sih pembahasan dari kita tentang sepatu Hayden ini. Jadi mungkin kita bikin video ini karena ya Hayden kenapa nggak keluarin sepatu ini lagi? Gitu. Karena soalnya ini enak gitu loh. Jujur ini gue enak. Dia kenapa nggak improve sepatu ini lagi kayak gitu? Jadi mungkin semoga kalau Hayden nonton ya. Wish kita tercapai. Betul. Ada lini sepatu ini dengan teknologi yang lebih baik di zaman sekarang. Betul. Jadi mungkin itu aja pembahasan dari kita. Kalau memang kalian suka video ini jangan lupa like, share dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @fitnessbrother. Gua Fir sini. Gua di sini. See you on next video. Bye teman-teman.